Oke guys, welcome channel to my back. Ya, di video kali ini ya masih dengan lanjutan. Aku ngapain? Iya, sangat bersemangat aku ya menyambut PMPL season 3. Minggu pertama, hari pertama di match keempat. Oke. Jadi kita nggak usah banyak bacot lagi, nggak usah banyak apa. Pokoknya kita langsung nonton aja seperti apa match PMPL di match keempat ini. Oke. Tapi baik lagi sih untuk di Nah, kali ini kita perbesar dulu ya. Itu bakal dikelilingi oleh bukit-bukit high ground dan juga open field cukup luas. Apalagi di Oke. sekitar area Painan ada tim Duh. Aura di Ruins, ada juga Bentar Victor ya. Dari, ada tim-tim lain berasal dari Camp Charlie seperti Alter Ego yang bakal bertemu di Painan nantinya Pasta. Oke, untuk menjawab rasa penasaran kita, langsung saja kita masuk Oke. di match yang keempat. Ini dia Sunhawk. Yes, dengan arah pesawat tampaknya kelihatan cukup adil. Oke, Sunhawk sudah langsung terjun. nggak salah. Yang penting bisa gliding menuju ke Nah, mereka masing-masing. kali ini mereka menggunakan apa ya? Map Sunhawk. Termasuk juga Oke. ada Nah, tuh biasanya rame-ramenya tuh di bootcamp gitu tuh. Mereka grup Iya. Morph B, C, D, E harusnya untuk yang Ternyata sekarang. apakah BTR turun? Tabrakan Evo kan? sih lewat. Oh, Evo sih lewat. Oh. Mereka kan. ada BTR dan ada EVOS kali ini. Arah bootcamp harusnya. Dan BTR, mana sih BTR? Gue nggak ngeliat BTR. Iya. Di bawah nggak ada. BTR. Apa gara-gara gue pakai face shield ya nggak kelihatan BTR-nya ya? Ada nggak itu? Mana sih? Oh, turun flow. Bootcamp. Oke, Oh, Bootcamp bakal ada perang kali ini. Ternyata Morph Oke. sudah kehilangan satu pemain mereka, sudah berhasil diamankan oleh Red Aliens. Namun Liquid sudah terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby. Berarti trading terjadi kali ini. Luxi darahnya cukup low. Summer bakal menggunting dari arah bawah, tapi Luxi keluar dari arah tengah bootcampnya. Oke. Sudah mulai membuka pintunya. Kali ini Zabrol bakal ngintip kanan dan kiri, tapi ternyata Oke. tertipu, terkecoh oleh seorang Luxi. Nice Kena HBD. pick dari seorang Luxi. Hanya Summer yang tersisa dari Morph. Ya, kita bakal tebak Summer bisa membagikan keadaan 3 lawan 1 kali ini spray down dan tampaknya Selesai. bootcamp pertama dimenangkan oleh tim BTR dengan Oke. kondisi 4. Oke. Ya, 4-1 Kita lihat kali ini hitungannya. apakah BTR Wow, benar-benar 1-0 on untuk fire. PMPL Indonesia season yang ketiga. Yes, kita pantau terus ya untuk bootcamp kali ini. Harus, wajib kudu kita pantau. Tapi ternyata pertempuran terjadi tidak hanya di arah bootcamp. Kita sedang melihat Alter Ego dan hijau-hijau itu Takai Oke. kan? Itu Takai. Ini Iya, berarti Takai. di daerah Camp Charlie. Di mana Takai melok pergerakannya tim Alter Ego. Wow, sudah mulai berdekatan, sudah mulai chaos lagi. Tapi sepertinya Takai lebih memilih keputusan yang bijak untuk menghindari pertempuran di awal-awal. Mungkin karena mereka kalah looting dan ini dia. Momen yang kita tunggu-tunggu juga di sisi lain masih di sekitaran bootcamp. Ada di arah Painan, 69 dan juga DU. Betul, kita bakal kayak ini kedua tim juga saling ngelok dan cukup berdekatan. Kembali Battle of Pochinki pindah ke Battle of Painan. Yoi. Battle of Pochinki, Battle of Painan. Oke. Sama-sama BOP. Sama-sama BOP. Depannya ya bener juga ya. Pochinki, Painan sama-sama BOP. Dari Uni yang sudah mendapatkan M4. Legit Oke. banget. Jadi kalau mereka sampai kalah momentum, kalah tempo, bisa berbahaya ketika mereka terpotong di bagian pegunungannya. Yes, ini keputusan yang sungguh bagus dari DU. Kita nggak usah banyak cakap ya, kita tonton aja gitu. High ground yang mungkin nanti bisa memotong rotasi dari tim 69. Harusnya kepotong sih, karena kan circle-nya ke arah sini. Untuk circle yang pertama. Semakin bergerak ke kiri berarti DU semakin menuju ke center atau ke titik tengah dari circle yang pertama. Yes, kita bakal kayak ini juga dari tim EVOS ya. Mereka sudah mulai pindah posisi juga. Tampaknya nggak mau terlalu berlama-lama. Langsung mereka menyisiri keluar dari area Paradise dan menuju ke area circle-nya. Sedangkan dari BTR setelah meng-clear area bootcamp, langsung mereka menuju ke tebing-tebingnya. Bersiap untuk berenang. Wait, itu yang di pinggir tebing bukan EVOS BTR, ya? itu EVOS. Oke, Itu Red Face. EVOS nih posisinya mereka nge-split. 2 orang masih ditinggal di arah Paradise. 1 orang pemain mereka udah menuju ke bagian pinggir-pinggiran tebing dan mungkin bisa aja motong rotasi dari BTR. Oke, gue baru nggak karena sama-sama coklat gitu ya. Betul, sama-sama coklat. Itu coklat muda sama coklat tua tuh. Betul, tinggal lihat nih bagaimana mereka bisa pindah posisi. Tapi kita bakal pindah ke tim Oh, SG kali ini. kejadian Slayer lagi mulai kah? terpantau. Akan nembak nggak? Akan di hold. Gue kira bakal ada kejadian lagi gitu kan, naik Vespa paket ya. Terus ditembakin satu-satu. Permisi, paket. Udah Paket. tembakin satu-satu. Aduh, kirain bakal kejadian lagi gitu, tapi ternyata tidak terjadi lagi. Betul. So dari SG hanya sekedar informasi yang mereka dapatkan di menit keempat kali ini. Blue Zone pertama masih belum bergerak karena ini Sunhawk, berarti circle-nya itu normal seperti kita bermain di Classic. Ya,
tidak beda dan tampaknya juga bakal menggunakan tempo yang agak lambat ya untuk di Sunhawk. Betul. Gue berharap banget ya pas ya, pada kali ini Sunhawk diubah gitu. Karena kan Sunhawk terkenal dengan map paling barbar, map paling berdarah, map paling rusuh. Tapi dengan tempo yang kalah cepat ya. Lu Dengan gak adanya baca drama. notesnya. Apa tuh? Map yang paling barbar, map yang paling rusuh. Saat zona kecil lah, ada notesnya itu. Kecil. Kecil, dengan, ada notesnya. dengan font cuma 3 gitu ya. Betul, itu gak kebaca. Makanya lo harus fokus begitu ngebaca informasi yang lo bilang tadi. Yang gede yang fontnya 30-an, map paling barbar. Iya, tetap ada notesnya kalau zona kecil. Karena kalau masih gede kayak gini ya semuanya bakal nahan kompon. Sebenarnya 11-12 lah kalau kita perhatikan untuk gameplay di Sanhok sekarang sama zaman dulu waktu masih ada Vikendi. Betul, ya mainnya hot di compound. Karena Kita dengerin Sunhawk tuh aja ada beberapa casternya kemiripan ngomong dengan apa Vikendi. ya kan. Yap. Yang pertama adalah open fieldnya banyak, Yes. kendaraannya sulit, dan terakhir juga zona yang lambat. Yes, yang menjadi pembeda menurut gue dari jumlah compoundnya. Compound di Sanhok tidak sebanyak compound yang ada di arah Vikendi. Mungkin karena emang ukuran mapnya juga kan. Dari Vikendi kan 6x6, sementara Sanhok itu 4x4. Harusnya emang dari segi luas mapnya aja membedakan dari jumlah compound yang ada di map tersebut. Betul, dan selain itu juga mendingannya Sunhawk. Gue gak bisa bilang kayak the best juga gitu ya. Mendingan itu rumputnya masih hijau dan tebel. Dan juga ada banyak pohon. Jadi main di open field masih jadi pilihan. Yap, malah ada beberapa tim juga yang nyari sekiranya kayak ada cekungan dikit, kayak cekungan model-model di Miramar tuh. Kan banyak tuh gundukan-gundukan yang emang bener-bener bisa dimanfaatkan, mangkok-mangkok yang kecil, tapi nggak kelihatan dari high ground seberang. Iya sih, karena balik lagi di sini menurut gua dengan batu yang banyak di open field, bermain di open field itu masih mungkin. Ketimbang di Vikendi yang lu main di open field kayak lu pasti mati. Ya, dan kayaknya gue ngelihat Sanhok ini loh, meta zaman dulu. Yang tidak menggunakan vehicle dengan intens. Nah, ini udah kalau videonya aku cut berarti itu nggak ada yang greget-greget atau yang gimana-gimana ya, nggak ada momen-momen epic gitu. Jadi nanti aku cut. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kayak kalian jangan bingung. Karena daripada kalian nontonin seperti ini, dengerin caster yang nggak jelas gitu kan. Nyelip-nyelip aja. Daripada Jalan kaki gitu. kita kan fokus ke pertandingannya aja gitu. Dibilang efek Ke pertempurannya aja. Ya, dan kalau kita lihat secara keseluruhan kayaknya gameplay di Indo ini belum benar-benar ngikutin. Hanya menyisakan Katao yang sudah berada di bawah jembatan dan menyelamatkan placement untuk tim Geek Fam. Yes, dan kita bakal ada tim DU tampaknya Hans dan juga Steve bakal coba tuh menyelamatkan Kryzen dan juga Uni yang dalam posisi tersungkur sementara waktu ini. Harusnya masih bisa sih. Harusnya masih bisa ya. Karena ini kita ngomongin Sunhawk. Kita ngomongin Sunhawk harusnya masih bisa ditahan. Seenggaknya bandage dulu lah. Bandage 2-3 kali baru ketahuan kita dia di air. pakai aid kitnya. Oke, dan Uni pun terkena oleh Blue Zone, kayaknya semakin menyakitkan untuk Blue Zone ya. Nggak ada momentum untuk mereka melakukan bandage. Mungkin kalau mereka bisa bertahan, oke lah. Kalau mereka nggak bisa bertahan, oke juga lah ya. Karena gue yakin dari semua tim dan juga player mereka sudah melakukan yang terbaik. Sisanya tergantung zona ke arah mana. Ya, dan kalau kita penasaran juga Altrigo tampaknya sudah mulai masuk kembali ke area play zone dengan kondisi Requiem punya 18 first aid kit. Wow. Tapi dia nggak healing dari awal. Dia healing nanti di akhir. Betul, tapi Steve udah ngelihat pergerakan dari Alter Ego seperti Martin sudah mulai terpantau. Steve masih menggunakan bandage-nya dari arah belakang, belum tembakan dari seorang Steve. Kalau Requiem Dia ketangkep, bakal ini bergerak. rugi banget sih. Dia bakal bergerak dan Requiem melihat satu backline, satu pemain yang ada di jalur belakang dari Alter Ego. Betul. Kontrol area yang bagus dari seorang Requiem. Dan gue sukanya dari seorang Requiem dan Alter Ego, mereka tetap ini waspada. Mereka tahu bahwa ada DU di belakang mereka tuh nggak sembarangan lewat semua. Satu orang tetap disuruh jaga belakang. Ini dia pergerakan yang mungkin lebih terlihat lebih aman kali ya buat Alter Ego. Karena biasanya kalau kita melihat Alter Ego mereka bakal bermain healing di awal. Dengan ngumpulin semua aid kit, semua boosting ke satu orang ditaruh. Tapi kali ini mereka bermain lebih rapat. Tidak selebar season sebelumnya. Betul, tapi kita bakal kayak juga dari tim Boom tampaknya mulai kehilangan anggota mereka termasuk juga tim Aero yang tukar-tukaran anggota. Anggota terakhir tim Boom bertahan Hijrah. Seorang ini menghadapi Aero Wolf kayaknya tampaknya Hijrah bakal pulang bersama dengan seluruh tim Boom Esports. Gila, ini dua serigala yang akhirnya bertemu di arah pegunungan. Dan ternyata kali ini Aero Wolf yang berhasil memenangkan fight-nya. Dan Boom harus dipulangkan di urutan ke-13, 4 kill untuk Aerowolf. Walaupun akhirnya -1 karena potatonya nggak selamat. Tinggal 3 player yang tersisa dari tim Aerowolf. Kita bakal ganti juga tim Aerowolf, pakai kedatangan juga satu lawan BTR. yang tangguh. Ini BTR mulai deketan dengan mereka tapi menghindari fight. Karena ke pick off atau
member mereka. Lux dalam posisi cukup bahaya karena berhadapan dengan dua anggota tim Aero sekaligus menggunakan Oke, pohon sebagai Luxi, cover. masih Dan Luxi. lagi mencari cara bagaimana dia bisa turun dari gunung dan menghindari fight langsung. Betul, Luxi bakal langsung turun ke arah bawah dengan barrelnya tadi bakal disimpan dulu, bakal disimpan terlebih dahulu di punggungnya. Ryzen mengamankan perbukitan yang lain supaya nggak ketemuan karena dari BTR mereka dirugikan dengan rotasi yang begitu sulit. Mereka tinggal berdua juga, mereka harus bermain lebih safe lagi kalau mereka ingin memperbaiki placement mereka saat ini. Placementnya BTR soalnya kan sekarang lagi di bawah kan, karena kita nggak ngelihat BTR perform di 2 match karena tadi BTR sempat nggak main untuk 1 match, di match yang kedua di wrangle kedua mereka nggak bermain. So dari TKS sudah dipulangkan, kali ini kita melihat tinggal 11 tim dengan 35 orang yang masih bermain dan zona kembali condong ke arah pegunungan untuk di Pulau Alpha. Ya, ini biasanya zona-zonanya Aero. Biasanya, tapi Harusnya kali ini iya. dengan banyak tim yang sudah mulai ngerti main Sunhawk untuk pindah ke Pulau Alpha seperti apa, Aura pun cepat naik ke gunungnya. Dan sekarang dari tim-tim lain juga sudah mulai menggunakan meta-meta healing sehingga harusnya pengikisan member yang mulai agak lambat ketimbang biasanya. Betul banget, dan Altrigo pun rotasi mereka terpotong. EVOS juga sedang melakukan fight bersama dengan tim DU. DU pun gak bisa bertahan lama, tapi ada satu pemain dari Kiki yang menahan posisi dan menahan stepnya. Berhasil mendapatkan satu orang lagi dan kita bakal pindah lagi ke Aura yang saat ini masih terjebak di bawah tebing. Yes, dan Aura kita bakal lihat ini juga pelan-pelan sudah mulai nge-pressure. Coba meng-clearing ujung-ujung zona, memastikan tidak ada backstep mereka dari belakang. Aura player sudah mulai bertumbangan di zona kita yang kelima menuju ke 6. Kasih granat, Tapi kasih Booms granat. bakal penasaran, dia mudah mulai memasak granat yang bakal dilemparkan ke bagian dalam, memaksa satu pemain dari SG keluar dari rumahnya, tapi Blue Zone juga mulai menghimpit pemain-pemain dari tim GD. Dia sudah mulai masuk ke bagian dalam dari rumahnya, melihat pergerakan di arah sebelah kanan namun belum mendapatkan satu player dan banyak yang ternyata Red gugur, Aliens BTR harus juga dipulangkan di gugur. posisi ke-8 oleh tim ke-9 ternyata oleh tim Aerowolf Limax bertemu dengan Renaure tadi. Yes, dan kita bakal lihat dari tim GD juga bakal coba untuk menahan dan meng-clear tim SG kali ini yang berada tepat depan mereka. Spray down dan what a nice kill. Kayaknya tim SG dipulangkan di posisi ke-7 dan GD punya 8 kill. Gila, ini GD bener-bener galak banget buat di Sunhawk yang mereka sudah mendapatkan 8 kill tanpa kehilangan satupun player mereka. EVOS pun kali ini rotasinya bakal terpotong bertemu dengan Aura yang ada di bagian high ground. Sudah mulai dipantau di keker dengan scope 3 dari seorang Jaden. Masih mencari-cari kesempatan untuk mendapatkan finishing point ke arah EVOS yang ada di arah lower ground. Posisi mereka saat ini juga harus bergerak turun dari arah tebing ini karena dari zonanya lebih condong untuk turun ke arah bawah. Ada Red Face yang sudah berhasil dikenal cukup dekat dengan satu player dan ternyata KF pun dipulangkan ke arah lobby, hanya menyisakan Microboy dari EVOS. Yes, dan Jaden Lagi-lagi sisa Microboy di bagian bawah, di mana Aura menguasai zona kali ini. Kebagi 4 angle yang berbeda, 2 di dalam zona, 1 di ujung zona, dan 1 di luar zona. Bahkan gue memotong tim-tim yang telah masuk ke area safe zone-nya. Onyx terminasi di posisi ke-6 dengan membawa 0 point kill, tapi jumlah placement mereka cukup untuk at least nahan poin mereka kali ini. Betul, mereka bisa bertahan dengan jumlah yang lumayan banyak. Poin-poin yang mereka kumpulkan dari GD pun masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Mereka sudah mendapatkan kill yang cukup banyak, ada 10 kill dari kalau nggak salah yang gue lihat dari tim GD. Sementara Laser gak bakal bisa bertahan dan Laser pun dipulangkan, tinggal 3 tim yang tersisa. Ada Aura, ada Alter Ego, Requiem yang sedang melakukan healing, dan GD yang masih bertahan di bawah tebing di bawahnya Aura. Yes, jadi kita bakal lihat dari tim GD juga kali ini masih menahan posisi mereka. Ini 4-4-1 dan Requiem bakal melakukan healing. Alter Ego hanya 1 orang. 11 atau 10 lagi sih healingan dia. Betul, tinggal ngelihat berapa sisa yang dipunya. Posisi Aura enak kali sih oleh Requiem. Sementara kali ini bakal chaos sih. 4 lawan 4 bakal seru banget antara Aura dan juga GD. Tapi posisi dimenangkan jauh oleh Aura karena dia berada di high ground. Ya, kalau kita ngomongin posisi menentukan prestasi oke lah. Tapi gak selamanya yang di high ground itu bisa menang. Betul, kita setuju dengan hal itu. Tapi ya kita bakal lihat ini juga dari Jaxi yang tampaknya masih menahan posisi juga. Lemparan bom melontar-lontarkan oleh seorang Jaden menuju ke bagian bawah. GD cuma bisa menunggu waktu doang sih. Tapi Requiem ter-take down dan tertangkap dari jarak jauh. Oke, sudah mulai dipantau. Kali ini Rosesi berada di barisan paling depan. Seorang diri harus menghadapi 2 pemain dari tim GD. Spraynya berhasil mendapatkan 1, namun trade belum terjadi. Aura masih kokoh dengan keempat pemain mereka. Rosesi cukup low. Nichil berada di balik smoke seorang diri aja untuk menunggu momentum, dan sepertinya Nichil akan melakukan buying time. Tapi 2 pemain berhasil diamankan karena masih ada Jaxi di bagian high ground. Bakal lompat menuju ke arah bawah, 1 pemain dipulangkan menuju ke arah lobby. Bakal langsung dipus oleh tim Aura. 2 orang bakal touchdown ke arah tanah. Tinggal 1 pemain terakhir. Kali ini Star bakal dipantau. Berhasil mendapatkan 1, tapi 2 pemain masih aktif dan langsung saja dihanguskan. Winner chicken dinner untuk tim Aura. Back to back WWCD terjadi lagi di hari yang pertama. Yes, back to back biasa sulit banget ya pada season kali ini. Di 4 game pertama kita ada 2 back to back winner chicken dinner kali ini oleh tim Aura. Dengan permainan begitu apik dan juga
placement yang begitu rapi Oke dari ya. mereka ya. Langsung menguasai zona dan menumbangkan semua lawan-lawan mereka. Ini tim benar-benar mengerikan ya. Benar-benar mengerikan dengan 10 kill Oke, yang mereka ya. bawa dan juga 15 poin 25 Lagi-lagi kalau di match pertama dan kedua poin itu mendapatkan 2 chicken dinner, dan ini untuk di match ketiga dan keempat Aura juga mendapatkan 2 chicken dinner. Karena dengan mereka itu, mereka cukup banyak menumbangkan tim. Masih untuk tim-tim yang lain masih belum ya, belum yang gimana gitu ya. Oke, masih berharap sih sama tim-tim lain untuk kayak BTR, EVOS, RRQ, apalagi ya, Airwolf ataupun Onyx itu ayo dong gitu, jangan mereka aja yang mendapatkan winner chicken dinner gitu kan. Tapi oke lah, mungkin masih di hari pertama juga gitu kan, kita belum tahu di hari berikutnya gitu. Oke ya, masih banyak match yang tersisa. Dan untuk di minggu ini mungkin tersisa 1 match lagi ya, karena kan ini masih match keempat, belum mencapai match kelima gitu. Kalau di streamnya, di live-nya sih udah gitu kan, cuma nanti kita bakal lanjut ke video berikutnya. Oke ya, sekian aja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you di next video.